yang bisa memecahkan persaudaraan kita apa? Kesombongan. Apa itu kesombongan? Nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Itu sombong. Saya pakai barang baju mahal, harga 3 juta. Sombong? Tidak. Kapan sombong? Ketika bapak ngeremehkan orang yang murah bajunya. Kau tahu bajuku ini krokodil, cap buaya. Tahu harganya 2 juta. Kamu cakar, sombong. Bapak pakai cincin. Kau tahu ini cincinku 150 juta. Kamu palsu, sombong. Ibu pakai berlian, silahkan. Pakai emas, silahkan. Kalau perlu tulis di sini 24 karat. Tapi kapan sombong? Ketika ibu remehkan, palsu kau punya cincin. Itu bapak sombong. Apa penyebab orang sombong? Kata Nabi, ada 4 penyebab datangnya sombong. 1, ilmu, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya harta. 4, bertambahnya ibadah. 4 ini berkumpul, maka dia bisa sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa mereka? Ustadz bisa masuk di dalamnya. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Di antaranya mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ini yang banyak memecah kita. Hanya mazhabnya saja dianggap benar. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, bid'ah, sesat, sesat, masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan kita masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Kasih masuk juga surga, bos. Banyak itu. Buat itu surga semua kita masuk. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Yang penting jangan kau kasih masuk di neraka. Sakitnya tuh di sini. Gara-gara maulid kita masuk neraka. Apa susah? Apa salahnya itu maulid? Katanya tidak ada pada zaman Nabi. Betul tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu alasanmu kau anggap kami masuk neraka, tolong mulai besok jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Marilah kita berceramah tidak usah pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Dengar bapak dari sana. Ayo, mari kita saudara-saudara sekalian. Ini banyak ustadz sekarang bikin bingung, Pak. Baru belajar agama di YouTube. Di YouTube dia belajar agama. Itu pun baru 3 bulan. Langsung dia salahkan semua orang. Yang baik itu, bapak tidak mau maulid, silahkan. Tapi jangan kau tuduh kami sesat yang maulid. Bapak yang maulid, silahkan. Tapi jangan kau tuduh orang yang tidak maulid sesat. Aman kita punya negara. Ini baru belajar agama YouTube 1 menit. Apa yang kau bisa tahu dari 1 menit? Contoh supaya bapak tahu itu medsos. Jangan telan bulat-bulat ketika ada berkaitan dengan hukum fikih. Contoh, saya kasih contoh. Bapak pernah dapat hadis sahih. Nabi turun ketika mau sujud, telapak tangannya dulu. Hadisnya sahih. Yang kedua, Nabi turun ketika mau sujud kakinya dulu. Semua hadisnya sahih. Kenapa? Perlu dipelajari. Apa yang pernah dipelajari? Asbabul wurud. Kenapa? Apa sejarahnya itu hadis? Dipelajari. Oh, ternyata ketika Nabi turun telapak tangannya dulu, Nabi pada saat perang, pada saat itu banyak batu-batu, maka tidak layak, tidak enak kalau kaki dulu turun lutut, sakit, maka Nabi dahulukan tangannya dulu. Tidak didapat di 1 menit. Yang ketawa saya serius ini. Banyak juga itu ustadz, kayak dia saja punya surga, ceramahnya bikin takut-takut, Pak. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk matamu, tusuk pantat keluar di leher, digunting lidahmu. Dia bilang anak muda, tidak usah pergi dengar ceramah, kasih takut-takut saja itu. Ya. Yang kedua, jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Dia kasih apa? Kasih pikun. Mana ada obatnya pikun? Ada orang banyak sekali gelarnya, Pak. Kalah gelar saya tadi. Tapi dia agak sombong. Begitu mau pensiun, dia lupa, Pak. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau bapak mau pergi mengajar, bapak cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu, bapak pergi mengajar, tidak pernah cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Pikun tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar begini, didapat anaknya dengan kamar pembantu. Pak, kukira kamarnya anak mamamu ini. Modus, ikut serta. Yang kedua, penyebab orang sombong, pangkat jabatan. Jangan sombong karena pangkat. Kenapa? Ada batasnya. Kapolres mau sombong, Pak Kapolda mau sombong, Bupati mau sombong, 5 tahun. Kalau terpilih lagi, kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Coba.
Kapolres mau sombong, ada masanya. Apa masanya? Pensiun. Biar bapak sepupu satu kali sama Kapolri, pensiun. Mari tongkat komando, serahkan sama orang lain. Apalagi yang membuat orang biasa sombong? Pangkat jabatan. Setelah itu apa? Harta. Jangan sombong karena harta. Itu ingat di Palu, Donggala. Saya diundang ceramah orang kaya di sana, Pak. Mewah rumahnya. Setelah pasca bencana, saya datang hidup di apa? Di bawah tenda seperti orang miskin umumnya. Jangan sombong. Kalau bapak sombong, oke, Allah kasih duit. Masih ada rumahnya, masih banyak tabungannya, masih banyak duitnya. Tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirinya. Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Banyak orang, Pak, duitnya 7 miliar. Tapi tidak bisa ada yang makan. Dilarang makan nasi. 7 miliar duitnya dilarang makan nasi. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan petsin, dilarang makan daging. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar, ubi rebus saja bisa dimakan. Cilaka kau. Mobilnya 1 miliar lebih, Pak, tapi tidak bisa dinikmati. Siapa nikmati? Sopir. Begitu naik mobil, baru 5 menit stres. Hati-hati kanan kiri, mati kita. Wah. Sombong. Tapi kalau orang kaya sombong, pejabat sombong, terkenal dia sombong, banyak ibadahnya sombong, masih wajar. Orang bilang ia tinggi pangkatnya, banyak jabatannya. Tapi sombong, kata Allah, temannya setan. Tapi masih masuk akal, dia banyak pangkatnya, banyak uangnya, masih sombong, temannya setan. Tapi kalau ada pengangguran, tidak terkenal, jelek, tidak ada duitnya, bau mulutnya, sombong, bukan lagi temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah itu banyak yang saya mau jelaskan, tapi waktu yang sangat terbatas. Yang poin kedua, apa hebatnya banyak teman? Kalau bapak banyak teman, tidak ada musuh. Satu, orang yang banyak temannya, banyak rezekinya. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak duitku, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Kemana-mana ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar di Makassar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, telur, saya mau bayar. "Berapa, Deng?" "Nggak usah bayar Ustaz." Anda enak masih pagi-pagi. "Nggak usah Ustaz." "Berapa?" "Nggak usah." Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Maka istri senang sekali kalau saya ke pasar, nggak keluar ruang. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke Polres, mau urus perpanjangan SIM, keluar Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Kasat Lantas, tolong bantu Ustaz." "Jangan kau minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan." Selesai masalahku, Pak. Coba. Yang ketiga, banyak teman, sehat walafiat, panjang umur. Orang selalu tanya, "Ustaz, sehat walafiat, apa vitaminnya?" "Saya tidak minum vitamin." "Apa Tidak, apa?" Banyak yang doakan saya. Banyak yang di medsos saya doakan, "Ustadz sehat walafiat." Bukankah doa itu sumber kebahagiaan hidup? Yang keempat, banyak teman, gampang menang pilkada. Pak, maka Pak Bupati kalau mau menang pilkada, Pak, jangan cari musuh. Kalian yang mau jadi politisi, mau jadi pejabat publik, jangan cari musuh. Kalian yang kalah pilkada, jangan cari musuh. Kau langsung sambungkan kembali persaudaraan. Datangi Bapak Bupati yang menang. "Tapi Pak Bupati, Bapak menang, gentleman saya akui, saya kalah. Tapi tolong Pak, ada proyek penunjukan langsung kasih juga saya." Aman, Pak.